Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Hari ini kita akan bahas 7 fitur ChatGPT yang teman-teman wajib tahu. Dijamin pengalaman pakai ChatGPT jadi lebih seru dan banyak manfaatnya. Penasaran? Yuk kita langsung mulai ya. Jadi yang pertama ada fitur Customize ChatGPT. Dengan fitur ini kita bisa menyesuaikan cara ChatGPT berinteraksi dengan kita. Kita akan masuk ke menu profile, lalu pilih sesuaikan ChatGPT. Kita aktifkan dulu tombol untuk obrolan baru, lalu kita akan masukkan instruksi apa yang ingin ChatGPT tahu tentang kita. Misalnya di mana kita tinggal, pekerjaan kita apa, mungkin kita bisa masukkan juga jenis kelamin kalau perlu, lalu target apa saja yang kita miliki. Dan di bagian bawah kita bisa menginstruksikan bagaimana kita ingin ChatGPT dalam merespon setiap pertanyaan atau prompt yang kita berikan. Mau formal atau mau santai, lalu mau panjang atau pendek, mau detail atau hanya kesimpulan saja, termasuk bagaimana kita ingin dipanggil dan segala macam. Lalu setelah teman-teman masukkan detail instruksinya, kita klik simpan. Yang kedua ada fitur search chat. Teman-teman harus buka bar samping ini dulu. Kalau kita sering ngobrol dengan ChatGPT, ini akan sangat membantu dan menghemat waktu juga ya teman-teman. Jadi kita bisa menemukan jawaban atau percakapan kita dengan ChatGPT yang sebelumnya. Jadi nggak perlu scroll panjang-panjang. Kita cukup klik di bagian cari obrolan sini, lalu tinggal masukkan topik atau apa yang ingin kita cari. Yang selanjutnya atau nomor 3 yaitu extension pencarian ChatGPT di Chrome. Jadi extension ini akan berintegrasi dengan ChatGPT secara langsung ke browser untuk bisa mencari atau memberikan jawaban yang lebih pintar dan lebih cepat. Ini jauh lebih informatif dibandingkan pencarian dengan Google biasa ya. Caranya teman-teman masuk ke menu profile, lalu dapatkan ekstensi pencarian ChatGPT. Di sini teman-teman pilih Add to Chrome. Kita akan meng-add extension ini ke dalam browser kita. Dan sekarang extension kita sudah aktif. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mencari sesuatu di search bar ini, teman-teman akan pilih misalnya cari tentang pajak terbaru. Maka hasil yang muncul akan dari ChatGPT, bukan dari Google. Kita bisa mengembalikan pencarian ke Google dengan klik change it back, artinya akan kembali ke Google, atau kita akan keep it untuk tetap ada di ChatGPT. Teman-teman bisa pilih preferensinya, mau ChatGPT atau mau Google. Teman-teman juga bisa menonaktifkan extension ini dengan klik di titik 3 di atas browser, lalu pilih setting, pilih search engine. Nah, di sini teman-teman bisa klik disable. Jadi, ini akan kembali ke pencarian Google seperti biasa. Lalu yang keempat, ada fitur create image atau membuat gambar. Ini jadi favorit para kreator karena bisa membantu kita untuk mengenerate gambar sesuai dengan instruksi atau prompt yang kita berikan. Jadi untuk pengguna gratis bisa membuat sampai 10 gambar per hari. Caranya, teman-teman tinggal klik di bagian buat gambar sini, lalu kita ketikkan misalnya kita ingin membuat gambar ibu kota Nusantara, tekan enter. Nah ini dia, ChatGPT sudah mengenerate gambar IKN untuk kita. Jadi kalau teman-teman butuh visual untuk karakter fantasi atau gambar animasi apapun, tinggal kasih instruksi, ChatGPT siap bantu kita. Yang selanjutnya kita akan bahas soal privacy. ChatGPT biasanya akan menyimpan semua chat kita atau percakapan yang pernah kita lakukan di bagian kiri sini. Tapi gimana kalau misalnya kita mau diskusi topik yang sangat pribadi, misalnya masalah kesehatan, masalah keuangan, dan segala macam. Teman-teman bisa mengaktifkan mode obrolan sementara di sini. Jadi kalau teman-teman klik, misalnya kita lanjutkan, di sini tampilan jendela instruksinya akan berwarna hitam. Artinya percakapan ini nggak akan muncul di history atau di riwayat percakapan. Jadi cocok banget buat kita kalau mau menjaga kerahasiaan ya. Lalu yang keenam adalah shortcut keyboard. Kalau teman-teman ini pengguna aktif ChatGPT, menghafal shortcut keyboard ChatGPT akan lebih efisien karena dapat menghemat banyak waktu dan kerjaan bakal cepat selesai. Jadi teman-teman bisa masuk ke pojok kanan bawah. Di sini ada tanda tanya atau question mark, teman-teman klik. Nah, di sini ada pintasan keyboard atau shortcut. Jadi dengan menghafal shortcut ini atau menghafal beberapa yang penting saja,
pastinya akan menghemat banyak waktu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah fitur mode suara atau voice mode. Fitur ini sebelumnya cuma ada di aplikasi mobile atau handphone kita, tapi sekarang kita bisa pakai di aplikasi desktop ChatGPT. Jadi teman-teman tinggal unduh aja, ketikkan saja di jendela pencarian openai.com/chatgpt/download. Lalu tekan enter. Teman-teman akan lihat di bagian bawah di sini ada download for Mac atau download for Windows. Saya akan klik download for Windows. Kita klik unduh. Setelah selesai menginstal, teman-teman bisa buka aplikasinya, lalu login. Dan setelah terinstall, teman-teman bisa langsung coba pakai fitur voice mode-nya. Di sini ada use voice mode. Kita klik. Halo ChatGPT. Hello there, my dear. This is Santa Claus speaking. What can I do for you today? Nah, itu dia teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pakai fitur voice mode di desktop. Jadi, nggak perlu ngetik-ketik lagi. Praktis banget buat teman-teman yang lagi multitasking. Nah, itu dia 7 fitur yang bikin ChatGPT nggak cuma pinter, tapi juga sangat berguna ya, teman-teman. Jadi, yang mana nih yang jadi favorit kamu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tips dan trik AI lainnya. Terima kasih udah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.